kecil ada surga Mas Fajar Nugra acting di mana-mana. Yo. Living Legend. Betul. Ini... Maaf ya kalau kami Nora Om ya, ini pertama kali kita ketemu. Gue berasa kayak kota wisata gitu. Legend. Legenda. Tapi itu beneran. Om Iwan ini nggak mau dibilang legend. Karena nggak tahu kenapa gue lebih suka dipanggil Kanjeng. Oh. Pokoknya episode ini jangan kasih Dede. Apa tuh? Kendor. Iya. Dede kendor. Pokoknya hari ini kita harus Diki. Apa tuh? Powerful. Itu menggabungkan budaya ya Bang Iwan. Eklektik itu menggabungkan dua budaya dalam satu. Iya, minimal dua budaya lah. Minimal dua budaya. Kalau misalkan menggabungkan satu keluarga dalam perpolitik. Vokalis PW Gaskin. Maksudnya menggabungkan kepentingan bangsa dengan keluarga gitu. Itu isinya apa? Podcast senior itu close the door. Podcast Gempita Vincent dan Desta. Podcast Jenaka Pasti PWK. Sering trending Perfect Radite Sutakot juga percaya. Tapi ingatlah kalian semua, OLP datang semua tumbang. Gak ikut-ikut ya. Asoy mania Mas Yon. Di OLP episode kesekian. Iya, alhamdulillah kita masih dipercaya untuk memegang acara paling top ini. Mantap. Semoga ya. Iya, karena kita dilihat dari komen-komennya juga udah ada penonton loyal. Betul. Yang setiap hari Selasa. Selasa kita ngedit. Ya kan? Kamis Mas Acong ngirim ini file. Ngirim file. Mana nih yang mau revisi besok sih? Jumat baru kita tayang. Tapi ini bintang tamu kita selanjutnya adalah Aktor bro. aktor. Semua film sekarang ada batang hidungnya dia. Wow. Film, web series, bahkan sampai apa Mas Yon? Sampai WA story. Ada dia ya. Ada dia. Saking sangarnya ya. Di mana-mana. Di mana-mana, dan ini adalah suatu saat akan menjadi guru besar kami. Betul. Untuk acting. Itu yang satu. Uh-uh. Yang satu lagi kita nonton beliau dari kecil. Tuh. Ya Ini kan? tangan tiba-tiba langsung begini loh. Iya. Ketika ngomong yang sebelumnya kita begini. Ya, kalau yang satunya langsung begini. nonton beliau dari kecil. Living legend bro. Living legend. Dan lagunya semua orang Indonesia tahu. Tuh. Indonesia, Malaysia, Brunei. Semua. Bener gak sih? Bener. Kayaknya harusnya tahu lah ya. Yo, di Indonesia sampai mancanegara ada. Betul. Langsung aja kita panggil aja. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Fajar Nugra dan Bung Iwake. Silakan. Di sini ada Iwake, aku ngefans dia dari kecil Ada surga Mas Fajar Nugra acting di mana-mana. Yo. Bang Mas ini Bang. Situ. Situ Bang. Yo man. What's up bro? What's up bro? Boleh ternyata. Iya. Ngapain saya mempertahankan attitude tadi ya? Fajar, take your time. Ya, thank you. Bro. Yoi, what is that? Vokalis PW Gaskin. Apa itu? Mochi, doci. Kok pelan Mas Fajar? Nyesel saya Bang. Oh kita simpen di sana aja ini. Gak apa-apa. Yang bilang tadi pas manggil Fajar begini, manggil lu begini. Iya. Ini begini tapi ini begini. Kejepit. Dingin saya dingin. Apa kabar Bung Iwa dan Bang Fajar? Baik Mas Yono, Mas Nove, kalian apa kabar? Alhamdulillah. Baik Mas Fajar. Gimana sih rasanya punya program reguler?
Ini Bro ya. Ini bejo. Iya. Skill belum ada. Dipaksa host. Nah, ini kenapa kami punya program di sini karena udah casting gak keterima. Main di sini. Gimana sih caranya jadi acting, aktor? Jadi acting. Kiprol. Kiprol. Bro, udah biasa tuh kalau aktor begitu. Om, maaf, saya nggak berani suruh sendiri dah. Ini disuruh mic-nya deketin. Iya. Mic-nya. Oke. Maaf. Ah. Di situ. Gitu. Langsung pipit gue nggak kelihatan tapi. Enggak. Iwa Syahreja. Oke. Afgan Kak. Om, mau pakai punya saya nggak? Saya ada nih lesung gigi nih. Jangan ompong. Ventilasi ya. Ventilasi. Kocak. Gimana? Living legend. Living legend. Di sini nih. Betul. Ini Maaf ya kalau kami Nora, Om ya, ini pertama kali kita ketemu. Gue berasa kayak kota wisata gitu. legend. Legenda. Tapi itu beneran, Om Iwan ini nggak mau dibilang legend. Karena Nggak tahu kenapa Gue lebih suka dipanggil Kanjeng. Kanjeng Iwake. Kanjeng Iwake. Loh, Iwaka kan kayaknya Kanjeng. Oh iya. Berarti bisa gandain duit ya. Sebelum kita ngomongin film ya, Om Iwan aktivitas belakangan ini sibuk ngapain? Ya paling gunting kuku gitu ya. Asoy. Jangan diremehin itu. Ngeluarin komedo gitu. Ya, Itu aktivitas paling wah, itu asoy loh. Penting loh itu. Penting. Berarti kan udah nggak peduli duit kan? Udah makmur. Betul, yang Tapi penting mas- kebersihan badan. Manggung masih. Manggung Masih. Manggung masuk. Bisa aja IKW. Untuk Bang Fajar Nagru nih. Bukan dong. Ini kenapa jadi bosok prakondan semua? Dan Gokil. Speednya kenceng ini hari ini. Karena Bang Iwake ini ngefans sama Bang Benyamin Sueb, Bro. Oh iya. Iya, Bang. Abis. Ngefans Abis banget gua. ngefans abis. Mentok. Kalau dari segi maksudnya kan beliau terkenalnya kan di lawak, terus aktor gitu ya. Kan dari Nyanyi musik juga, nih. Musik juga. Oh, musik juga ya. Buat gua kan yang memulai hip hop itu justru ya secara spirit ya. Justru Benyamin S. Wow. Karena gini, kalau hip hop kan ya kita ngomong agak-agak Iya. ini ya, agak-agak candil dikit. Apa itu? Candi? Serius. Itu dia. Oh. Pokoknya episode ini jangan kasih Dede. Apa tuh? Kendor. Iya. Dede kendor. Pokoknya hari ini kita harus Diki. Apa tuh? Powerful. Ya. Lanjut tadi Om. Belum siap. Iya, apa? Nanti tak mikir dulu ya. Nanti jangan kaget di tengah obrolan aku baru masuk. Nggak pakai sen lagi. Masuk aja. Enggak apa? Hip hop itu kan eklektik. Mau nanya lagi eklektik apaan? Betul sih. Karena kami nggak ngerti. Iya. Dari sini kan dapat ilmu. Eh, Apa tadi elektrik Om? Eklektik. Eklektik itu emang menyatukan beberapa budaya di satu produk. Oke. Kayak misalnya hip hop kan awalnya mungkin dari beat Afrika digabung sama perkusi Latin gitu misalnya, sama budaya orang apa nge-DJ. Nah Benyamin sendiri buat gue udah berhasil gabungin gambang kromong itu ke blues, rock, musik-musik funk, dan itu buat gue tuh halus banget gabungnya gitu loh. Nggak berasa, toto udah basah aja. Karena hujan. Karena hujan ya. Karena waktu itu hujan kan. Saking nikmatnya musiknya, kita lagi nonton hujan nggak berasa. Iya, tiba-tiba- Tahu-tahu mandi wajib aja. Udah dibelok, udah dilurus. Oh, begini. Gak bisa. Makanya Maunya kesini. nyemplung. Pokoknya kita bikin episode ini Tanji. Dor. Baru nemu. Tapi itu pentingnya juga, maksudnya dari saya juga generasi ini, ketika Om Iwa ngomong kayak gitu, akhirnya tersadar. Oh ada nih senior-senior kita dari zaman dulu seniman-seniman yang bisa. Kenapa masih kenapa? Oh udah lama tadi Dor ya. Sumpah.
Bang Ngiwaki tadi jelasin tentang musik-musik, aku mikir apa ya? Gak didengerin orang tua ngomong. Aku nyelamatin diriku dulu. Tar dulu, kita belum Ferry. Apa? Salim. Ada lagi. Panik lagi aku. Panik lagi aku. Udah. Eklektik Bang Iwa. Sampai garuk-garuk mirik dulu. Eklektik. Itu tadi ya gampang ngomong dengan musik funk gitu ya. Ada kadang-kadang degung Sunda juga dengan musik blues gitu ya. Dan itu halus banget ya. Hip hop pun seperti itu. Nah, kalau kita ngelihat hip hop kan nggak cuma nge-rap aja, nggak cuma akhirnya fashion aja. Tapi kalau gue emang lebih cenderung ke ya spiritnya lah, ya kan. Biar itu kan makanya gue suka makan daun jambu biar nggak spirit. Spirit. Sorry. It's okay Bang. Agak terus sih aku. Agak salah sih gue. Kadang-kadang kalau ngomong gini kadang bingung. bingung maksudnya. Nanti kita jogging hari Minggu. Hari Minggu. Bener Tapi gitu. izin Kang, sampai dengerin musik Jawa enggak Kang? Nah, Aku dengerin musik ya kayak almarhum Didi Kempot gitu ya. Buat aku Pantai Layar ya, gitu, stasiun balapan gitu. Secara lirik ya gitu loh. Gue suka banget liriknya, main metafor semuanya. Dan kayak gue misalnya dulu zamannya masih ini ya, awal-awal nge-rap. Kalau udah bikin album, gue di karantina nih ya, sama teman-teman produser, itu gue nggak dengerin hip hop. Justru gue denger musik di luar hip hop. Karena ya gue pikir gue pengen mesti ngedapetin eklektiknya. Gue pengen banget kayak misalnya Benyamin gitu loh. Terus ya kan gue suka baca buku biografinya semua segala macem. Dia tuh bisa loh, udah dikasih lirik, take vokal, nggak sesuai sama liriknya. Dia improve tapi enak. Iya, betul. Tapi enak ya, buat gue ya itu lebih kalau spontanitasnya juga hip hop. Gitu loh. Iya, dia secara jadi jika X di kuadran A. Enggak. Nggak usah terlalu matematika, Om. Terima kasih banyak. Gue lebih admire lah buat bermusiknya. Ya. Dia juga film dapat Piala Citra juga. Betul. Intan Berduri kalau nggak salah filmnya. Musiknya juga enak. Kalau emang dia jok dia juga hidup gitu ya. Buat gue dia one stop entertainer banget sih. Untuk almarhum Benyamin Makanya itu gue selalu admire sama dia. Iya, seniman yang generasi sekarang mungkin Bukan seniman sih, karena seniman senang nipu teman. Aduh. Singkatan. Iya. Sumpah. Petua-tua tuwek loh. Omongan tua. Gitu. Berarti menggabungkan budaya ya Bang Iwa. Eklektik itu menggabungkan dua budaya dalam satu. Iya, minimal 2 budaya lah. Minimal dua budaya. Kalau misalkan menggabungkan satu keluarga dalam berpolitik. Vokalis PW Gaskin. Doci. Maksudnya menggabungkan kepentingan bangsa dengan keluarga gitu. Itu isinya apa? Coba isinya apa? Coba lihat sini coba lihat. Oh, perampasan aset. Mau buka? Apa itu? Peraturan darurat. Ya tapi kan sekarang udah digital, udah nggak pakai aset. Iya. Kaset ya ampun. Iya, nggak ngerti. Baru. Juga ngomong gitu. Itu mungkin penggabungan budaya tadi mungkin lagi dilakukan sama Fajar Nugra. Betul. Sebelumnya kan dia senior kita di stand Betul, up. Mas Fajar. Bukan senior juga. Apa? Senior tuh senang nipu orang. Ini sumpah lama-lama Iwake mirip Fajar Sad Boy ya. Kata-kata singkatan. Oh begini tongkrongan 80-an. Singkatan Spanyol. Makanya dulu banyak tawuran. Kesel soalnya. Enggak lucu. Gitu. Jadi zaman dulu orang bukan karena masalah ya. Bercanda nggak lucu aja ya. Padahal tadi udah diwanti-wanti sama Mas Fajar. Nah, aku episode ini santai aja. Ternyata dor. Capek aku.
Tapi Fajar Nugra padahal dia ngakunya apa? Nanti kita syutingnya gak usah terlalu lucu-lucu kan sekarang gue aktor. Mana ada. Semua Fitnah. film ada sampai Mana ada. Tapi beneran sekarang tuh lagi tren di mana ada layar bioskop ada batang hidungmu. Betul. Enggak lah, enggak cuman batang maksudnya. Pipi juga ada. Telinga juga Ada ya. ada dengar kabar kalau misalnya nggak ada Fajar sutradara nggak mau ngomong action. Maunya? Ngomongnya Fajar mana Fajar? Gitu. Enggak. Tiba-tiba maunya. Berapa film ya Fajar? Sangar. Udah 16. Yang tayang. Ya Mas Fajar ya? Oh, enggak. Maksudnya fun fact ya, misalkan banyak orang yang akhirnya menyebut aku sekarang dengan julukan aktor. Iya. Fun fact, filmku tuh baru 7 Mosok Mas. tahun ini. Udah. Dan tapi it's what's so amazing bro. Bang Iwa attitude aman kan ya? Bang gimana nih Pak? Aman ya Bang ya? Kita maaf. Orang yang junior nggak tahu diri nih maaf nih. Tapi nggak banyak komik yang sekarang ada di levelnya Fajar dulu segi acting gitu. Apa sih yang kamu lakukan untuk bisa mencapai itu? Yang kita nggak tahu nih. Ini beneran ini. Nanya Tapi ini beneran juga. Gue tuh lebih ke pengen, karena kan kita di stand up di Kompas tuh diajarin persona kan, Ya. gimana caranya biar orang mengenal kita gitu kan. Ya udah akhirnya karena aku selama stand up comedy itu tidak memiliki persona itu, Ya. jadi template aja. Jadi Wah ketika setelah kompetisi udahlah ngambil persona. personanya adalah si paling aktor. Padahal kan banyak juga Bangke Pamungkas, Ari Kriting, semuanya tuh kayak ya udah banyak film. Mas Wisir Fahrija bahkan banyak Ya. banget filmnya kan. Cuman mereka tuh belum yang ngambil persona si paling aktor. Jadi ya udahlah, gua aja yang sikat deh. Oh, memanfaatkan celah itu ya. Betul. Makanya kenapa kalau misalkan pas di stand up tuh kayak Temen gue sekarang Reza Rahadian. orang-orang pada ketawa Iya, karena iya. ketidakpantasan itu. Oke, ya benar. Kalau Ge Pamungkas yang kayak gitu pantas akhirnya. Biasa. Karena memang Pantes. Kalau Bang Ge ngomong gitu dikira sombong ya? Iya. Kalau kamu kan Hahaha ngelawak nih. Iya. Gitu. bisa ini Mas Fajar. Iya. saya ujung kunci. Bisa aja tali guling. Saya emang belatung kardus. Bisa aja prompter acong. Ada. Enggak ditolong aku. Tapi juga Om Iwa juga udah main film tahun dari 97 udah main Om ya? 97 sempat main film juga. Sempat main film juga. Total berapa film udah sekarang Om? Enggak, habis 97 soalnya enggak main film lagi sampai ya kesini-sini lagi karena emang main filmnya akhirnya jadi cameo lagi gitu kan sampai akhirnya kenapa sih lo begitu butuh figur gue gitu. Suka. Kenapa gua suka? Mau nanya, ini casting film ini syaratnya angkuh ya? Iya. Arogan. Jumawa. Skillful. Skill. Tapi ada film katanya yang nggak tayang Om. Mungkin karena belum kenal ya. Maksudnya Enggak sayang. Nggak sayang. Enggak sayang. Tak kenal maka tak tayang gitu maksudnya. ya dulu kan ada toh yang nggak jadi tayang filmnya udah syuting. Film apa ya? Oh, salah riset. Itu aku kayaknya. Iya, benar. Ada Bang Iwa. Sempet sehari atau 2 hari gitu. Beres. Ya itu sama Kang Sule yang Hongkong Kasarung. Oh iya. Iya. Itu nggak jadi tayang? Jadi sih. Jadi nggak sih waktu itu ya? Pending ya? Dipending sampai waktu yang tak terbatas. Dibanding sampai sekarang. Enggak, ya tapi akhirnya apa? Ya udah kebanyakan cameo mungkin ada 2-3 kali main di cameo. Terus akhirnya udah deh. Karena waktu itu kan Bang Denny Siregar Ya. waktu masih lontang-lantung aku suka nongkrong di rumah gitu kan ngobrol tentang mimpinya untuk Wah gue pengen bikin film nih. gue pengen ada nilai-nilai di film tentang kayaknya masih ada kekurangan tentang sejarah deh. Iya. Gimana orang caranya tahu sejarah tanpa ngerasa didoktrin. Iya. Gitu loh. Waktu itu emang kita ngobrolin kayak film Titanic gitu ya. Itu kan cuman emang percintaan 2 orang itu kan. Iya. Tapi kita bisa tahu Titanic tenggelamnya kenapa, tahun berapa gitu kan. Jadi aspek-aspek yang di sekelilingnya juga nyampe akhirnya ya. Akhirnya nyampe semuanya itu. Jadi udahlah akhirnya pertama saya patah, akhirnya kupu-kupu kertas ya. Betul.
pertama saya patah, kupu-kupu kertas, mungkin film berikutnya paru-paru basah. Kan soalnya kalau dari format kalimatnya seperti itu kan. Betul. Sayap. Makanya kalau tidur jangan pakai kipas angin. Tapi menarik nih di film kupu-kupu kertas ini. Ya. Om Iwan. Kenapa? Ada apa? Kenapa geli sendiri? Saya patah, kupu-kupu kertas, paru-paru basah. Geli. Suka deh saya ngomong Bang Iwan. Geli sendiri tapi Iya, padahal di karakter ini nggak ada bercandanya loh mereka berdua. serius. Iya. Om Iwan jadi gembong PKI. Ya. Betul. Mas Fajar jadi. Mohon maaf, sebagai apa? Saya adalah salah satu anggota Ansor atau Nahdlatul Ulama. Masih inget nama karakternya? Ayo. Masih dong. Masih. Zul. Tapi itu Gua masa tes terus. nggak berkomedi Mas Fajar? Sama sekali tidak berkomedi. Lurus full. Justru ini tuh salah film pertamaku yang akhirnya full serius gitu. Dan di sini juga memerankan punya kekurangan di bagian tangan dan kaki gitu. Oh Jadi, iya. Oh. Dan yang- Kesusahannya apa Mas? Lurus itu. Aku kan belum sampai di level itu loh Mas Yon. Iya. justru gampang. Wis. gampang. Kalau berkomedi justru susah. Tapi sorry maaf, kalau yang bisik-bisik itu yang denger orang audio. Kita nggak denger. Kita nggak dengar ini. Mulai dari reading, Mas Fajar tuh benar-benar udah melakukan gestur-gestur difabel, Iya. karakter difabel di film. Ini gue yang Ya men, dalam banget ini orang. Keren ya Om ya. Palung Banda juga nih orang nih. Apa itu? Dalam Palung Banda. Dalam banget. Ada terus. Sampai akhirnya ada terus. Santai, slow. Om, sarangnya Om. Udah nggak tahu lagi nyimpalin apa. Gua kira abdi banget nih orang. Apa itu? Abdi dalam. Karena Fajar tuh orang banget. Apa? Orang dalam. Tapi memang Mas Fajar dari dulu belajar tenaga Apa? dalam. Kalau nggak kuat kan jadi penyakit. Apa? Dalam. Kan dalam semua. Masa nggak boleh? Tadi boleh. Aku nggak boleh. Aneh. Dari reading udah sampai udah gini. Iya. Udah, karena kan memang ini pertama kali juga yang akhirnya harus punya fisik yang seperti itu, yang beda gitu kan. Akhirnya cuman memang akhirnya setelah korek-korek karakternya juga justru ini kelebihan yang dipunya oleh Zul gitu sehingga rasa semangat dia untuk memperjuangkan Indonesianya jadi lebih besar gitu, lebih besar sekali kayak gitu. Keren. Yang gue janjiin sih, ini yang Fajar main ini golden scene sih. Golden Scene. Artinya emang salah satu scene pilihan di film gitu loh. Ini keren banget. Dengan Gue masih bangga punya teman komik kayak dia. Betul. Selain komik Dengan Maranatha, omongan- Tatang S. Lu masih bangga? Enggak ya? Kejadulan ya? Iya. Tatang S kan negara kan? Nggak tahu saya. Maaf ya Om ya. Maafin kami masih muda, maafin. Iya. Referensinya beda. Tapi Mas Fajar saya mau tanya. Itu sampai lihat siapa Mas kok bisa referensinya loh? Kok bisa Beberapa akhirnya lihat sampai riset ke riset, cuman nggak yang datang langsung risetnya, cuman hanya lihat dari internet aja gitu kan. Tapi memang yang akhirnya diambil untuk karakter Zul ini adalah kesepakatan saya dan Pak Emil sutradara dan juga Bang Denny gitu kan. Jadi ya udah bentuknya gini aja gitu. Jadi memang tidak menyamakan dengan yang lain. Oke. Gitu deh. Kalau Om Iwan kan sebagai gembong PKI nih. Itu kebiasaan saya tiap pagi karena saya penggemar ketan hijau. PKI penggemar ketan hijau. ada kepanjangannya. Ada. Nah, jadi gini, untuk karakter ini namanya Rekoso. Rekoso. Rekoso itu sebenarnya Wong susah. Iya, wong susah kalau bahasa Jawa itu angel sih San. Wangel ya? Wangel. Orang rekoso tuh, pekerja Keras kepala gitu kan. Ini sebenarnya emang dia karakter seorang Bromo Corah yang akhirnya direkrut oleh PKI waktu itu untuk mengamankan daerahnya. Karena daerah itu berbatasan dengan daerah yang Zul Fajar. Jadi kita waktu itu emang ada perebutan kekuasaan lah, ngerampas panen semua whatever it is, pokoknya semua atas nama ideologi. Tapi Rekoso orang yang mengambil kesempatan dari itu. Jadi dia akhirnya memperbanyak tanah dan lain semuanya. Ya, intinya akhirnya dia tentang kerakusan lah ya. Kerakusan memperluas wilayah. Dan Rekoso ini sendiri untuk risetnya gitu ya.
gue susah kalau misalnya gue ke teman-teman kenal mungkin ya yang diaspora orang Indonesia yang nggak bisa pulang gitu ya karena emang peristiwa PKI karena posisinya bukan posisi penjahat ya maksudnya artinya mereka orang-orang yang secara ini kan gue harus lari nggak dapat dari situ risetnya akhirnya emang gue cari lebih ke orang yang alpha male aja gitu orang yang emang ngerasa gue nggak boleh kehilangan kekuasaan gue sedikit pun. Gitu lah, gue coba kan banyak ya politisi kayak gitu kan. Ya. Jadi akhirnya gue banyak bisa riset ke situ. Betul, gitu. betul. Ya, bisa jadi apa? Doci. karena sangat realitas sekali ya. Realitas sekali ya. Nyoba 3 periode nggak kuat. Terus dimasukin anaknya. Tapi sebelum kita lanjut Om, kita mungkin mau manggil OB kita dulu nih. Kita mau minum nih. Panggil dulu. Ada hari ini? Ada. Wah, ada minum. Siap-siap. Silakan. Mana kejutan kita mau minum dong, tolong dong, mau minum dong. Nah. Udah curiga aku. Curiga. Seangkatan ya. Udah curiga. Kau bawa jam. Kalongan jam. Saya OB yang memang namanya siapa? Namanya Iwael. Iwake. Ini Iwael. KL. Silakan nanti diminum. Ya. Ini kopi bukan sembarang kopi. Cakep. Ada lagunya nih. Apa itu? Namanya kopi anti molor. Ini kopi anti molor, bikinnya pakai kolor, rezeki jadi gacor, atasi otak kotor. Nope lanjutin nge-rap. Enggak ada. Lepas kupling motorku jemping, kena somai mang iting, terus aku dikejar anjing, nabrak ibu-ibu bunting, terus Fajar Nugra semuanya bikin bahagia kita di sini untuk menyambut dia. Filmnya sebentar lagi tayang di Indonesia. Yo, what's up yo, Yana Bakri dari Samarinda ke Jakarta nyari duit. Kok nggak rima? Gue tuh suka bingung kalau disuruh freestyle. Gue selalu jawab, my style and free. Bikin perkara nih datang nih. Disuruh keluarnya nih gua. Oh iya, silakan. Terima kasih Bung Iwael. ya, terima banyak Bang Iwael. Makasih El. Silakan dicicipin. Ini biasanya enggak ada ini, baru ini nih. Iya. OP, ya. Iya. Habis ini Nggak ada Bang, nggak ada. Tapi boleh deh. Cara ngopiku gini sekarang. Oh, enggak boleh bunyi ah. Coba lagi. Nih, dia tuh kalau minum kopi gini. Ahnya di orang. Ohnya di orang. Gitu ya? Betul. Emang kuat nih ikatannya kalian berdua. Banget. Gue juga kuat jangan salah. Jangan salah. Siapa ini? Aduh, waktu ini kan filmnya serius banget ya. Waktu ini aku mau nanya nih. Ini kan sempet tayang film ini kan Om. Sempet tayang menjelang pemilu kemarin. Tapi tahu-tahu hilang di bioskop gitu sekarang terus mau tayang lagi. Ada apa sih sebenarnya gitu? Kesalahannya waktu itu kita bawa film ini ke Jakarta Fair. Hilang. Filenya hilang. Kita langsung ke mbak-mbak yang announce kan. Perhatian. Ada film yang hilang. Film dengan plat. Kenapa Om bisa di take down terus tayang lagi sekarang? Ada apa sih sama kubu-kubu kertas ini? Jadi kan dulu nih ya, ada kerajaan namanya Tulang Bawang. Yono masih ngeyel. Yono masih optimis Yono. Masih Karena ini berusaha penasaran. mencari info. Ini penasaran Ya, kenapa? Tapi nggak tahu ya itu pH-nya ya. Iya, itu dari Cuman memang yang memang bulu ketek lebih panjang dari bulu memang. bulu. Oh, kita kira tadi meme-nya ini.
Gimana sih lagunya? Memang bulu ketek lebih panjang dari bulu memang. Oh gitu, aku pikir semangat, aku aku pikir tadi memek gitu. Tapi nggak sensitif nggak sih film Kupu-Kupu Kertas ini? Kan mengisahkan tentang gembong PKI gitu, terus cerita Nahdlatul Ulama gitu. Kalau dari segi sensitif sih expert ya, sensitif expert. Sensitif expert. Sering banget nonton TV kayaknya Bang. Emang orang TV? Orang TV ya. Mereka yang bikin ya. Orang TV semua. Gini loh, ketika emang ada satu, wah kita udah 20 hari ya syuting ya. Wah di Banyuwangi loh, lokasinya tuh dari tempat penginapan kita ke lokasi itu 1,5 jam lebih dan tiap hari itu kita ngelakuin hal seperti itu dan tiba-tiba ada kayak gini yang oh man. Karena kita nggak tahu juga bakal bounce back kayak gini, bakal balik lagi kayak gini. Cuman yang drop, ya udah. Gue lebih kayak emang akhirnya kayak apa ya? Nggak jadi orgasm aja, gitu loh yang kan berkerak jadinya, gitu kan. Berarti Ada isiannya terus ya? yang ini syuting ulang. Enggak Kau syuting. pikir ini kayak bikin video Instagram? Reels. Di Reels ya. Ada revisi nih syuting ulang. Tak pikir gitu. Jadi secara kontennya juga nggak ada revisi, nggak ada semua. Cuman emang akhirnya mungkin ya alhamdulillahnya nemuin waktu untuk lebih apa bisa Momen yang pas momen yang gitu. pas Tadi buat tayang lagi. ngobrol di belakang sama Miwa karena menarik ini untuk generasi muda sekarang film-film seperti ini. Kenapa ketawa? Itu loh, bener gak ada dengan Amanda Manopo sama Reza Arab nih, apain tuh tulisannya? Tulisannya keras gitu. Gitu, gak kuat. Terima kasih. Enggak, itu goyang, goyang ini kursinya. Goyang. Kursinya. Enggak kok orang tadi dia ambil bilang dititit-tititin. Ini kan udah kututupin tadi. Kenapa dikomenin Ada. lagi? Bahkan di trailer pun sudah ada adegan seperti itu. Cuman memang alasan kenapanya kami pengen orang-orang nonton aja lah. Gitu. Tayang di 26 September itu adalah waktu yang tepat untuk akhirnya Kupu-Kupu Kertas tayang. September itu adalah waktu yang benar-benar tepat ya. Bener-bener tepat 26 September. 26 September pokoknya tuh ya. Yoi. Kata kuncinya. Mas Fajar, kenapa orang harus nonton film ini? Ada apa nih September? September ada apa September? Saya ulang tahun tanggal 25-nya. Hey! Jadi film ini adalah Libra. Zodiak. Film ini punya zodiak. Libra tuh orangnya pemimpin banget ya. Iya sih. bimbang. Izin Mas Pe. Iya, aman Mas Fajar. Iya. Kenapa orang harus nonton film ini Mas Fajar? Iya, kami tuh pengen banget akhirnya memperkenalkan sejarah ke terutama ya Gen Z dan milenial ya karena kan memang secara di lapangan juga udah banyak sekali yang melupakan sejarah gitu. Cuman memang pendekatan kami adalah dengan cara yang benar-benar relate dari mereka, romansnya kah, pertemanan, persahabatannya kah. Jadi bumbunya tuh sebenarnya romance, persahabatan, pertemanan kayak gitu-gitu kan. Cuman intinya adalah kami pengen memperkenalkan sejarah bahwa ada loh sejarah seperti ini di Indonesia yang kaya ini. Gitu kan. Biar generasi. Gitu emang ya? Iya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Udah Alamin. dibadanin berapa lama Iya itu? makanya 3 jam tadi sebelumnya. Oke, kita lihat aja nih trailer dari film Kupu-Kupu Kertas. Langit-langit surga. Ini antara saya dengan dia. Penasaran sih aku mau nonton aku. Kamu penasaran akunya di mana kan nggak ada kan dari Aku penasaran mau lihat Mas Fajar acting serius aku. Oh, Iya. Aku juga penasaran Om Keren Iwa. banget ya. Sebagaimana gembong PKI, gimana sih wajah PKI itu? Ini kayak pertama kali gue main film ada choreo fight. Oh berantem. Ada instruktur fightnya. Iya. Untung emang ditolong di situ emang daerah pegunungan yang dingin banget. Jadi ya paling enggak fisik agak ketahan lah ya. Ya. Lebih enak lah ya. Coba kalau emang kita syutingnya di Asam Reges. Kan, waduh, Apa tadi Om? Asam Reges. Ada lagunya tuh. Apa tuh? Asam Reges. Reges. Lumayan. Ya banyak yang gue pelajari hal baru di sini tuh, di film ini gitu.
Berantem mau melihat. Keren aku gak sabar. Aku gembong PKI aku oh begini wajah kakeknya Rispo gitu. Apalagi kan Om Iwa tahu. Ini sebentar lagi akan teman-teman tanggal 26 September jangan lupa nonton film Kupu-kupu Kertas. Ini akan ada romance di situ. Ya. Kita juga bisa tahu sejarah. Betul. Kita bisa ngelihat Fajar Nugra. Betul. Acting serius. Ya. Kan? Apalagi Keren banget. saya orang Madiun, saya penasaran. Orang Madiun. Madiun aku. Kamu penasaran apanya? Bagaimana cerita Mbah Muso? Ini sempat ya ada kejadian juga ya. Terima kasih sekali lagi buat Om Iwa Sama-sama. Terima kasih juga, dan thank you, Bang thank you. Fajar. Terima kasih banyak sudah mau bersedia mampir Terima kasih. ke OLP Orang Lagi Podcast. Dan Iya. terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih juga semua tim yang bertugas. Pipi banget nih. Gak pernah diapresiasi. Iya. Terima kasih buat Mas Acong dan kru. Mas Aseng dan tim. Iya. Terima kasih bos-bos Genflix. Dan terima kasih untuk sponsor yang akan masuk di episode setelah ini. Belum ada ya, kita berjuang pokoknya. Iya, itu Jang. Terima kasih, sampai jumpa. Podcast